Pernah mendengar seorang nabi dari Bani Israel yang bernama Nabi Daniel? Pernah mendengar? Nabi Daniel ya. Nah, Nabi Daniel adalah satu dari nabi Bani Israel. Kita tahu bangsa Bani Israel adalah bangsa yang paling banyak dipimpin oleh para nabi dan rasul. 98% nabi dan rasul itu dari Bani Israel. Dari 124.000 nabi, hanya 12 nabi yang bukan Bani Israel. Dan dari 12 nabi yang bukan Bani Israel, hanya 4 nabi dari bangsa Arab. Yang terakhir Rasulullah SAW. Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ayub, dan Nabi Muhammad SAW. 4 orang ini nabi dari Bani Israel, dari bangsa Arab. Nah, di antara nabi Bani Israel ada nabi yang bernama Nabi Daniel. Nabi ini terkenal sebagai nabi yang apabila meminta dan berdoa kepada Allah, Allah pasti mengabulkan. Hal ini dimanfaatkan oleh kaumnya. Bro, menurut kamu gimana tentang kematian? Ngapain kamu ngomongin kematian? Gua takut kalau ngomongin bicara kematian. Ya samalah, gua juga sama, takut dengan kematian. Andai saja kematian tidak ada dalam kehidupan kita, tentu kehidupan kita bahagia. Itu pikir mereka. Benar juga. Nabi kita kan nabi yang kalau meminta pada Allah pasti dikabulkan doanya. Gimana kalau kita minta kepada nabi kita agar Allah mencabut kematian dari kehidupan kita? Nah, ternyata kaum Nabi Daniel ini sepakat untuk meminta kepada Nabi Daniel agar kematian dicabut dari kehidupan mereka. Bapak Ibu rahmati Allah, datanglah mereka kepada Nabi Daniel dan mereka berkata pada Nabi Daniel, "Ya Nabi Allah, Anda adalah orang yang paling dekat kepada Allah di antara kami. Dan Anda adalah seseorang Nabi dan Rasul Allah yang kalau Anda meminta, Anda akan dikabulkan oleh Allah, apapun permintaan Anda. Wahai Nabi Allah, selama ini hidup kami tidak bisa bahagia, hidup kami tersiksa. Kenapa? Kami selalu dibayangi oleh bayang-bayang kematian, selalu diancam oleh bayang-bayang kematian. Sehingga kami tidak bisa nyenyak dalam tidur, kami tidak bisa tentram dan nyaman dalam kehidupan sehari-hari, bahkan ibadah kami pun tidak bisa khusyuk. Maksud kalian apa? Tolong mintakan kepada Allah agar Allah mencabut kematian dari kami." Allahu Akbar. Afala tu'minu billah? Apakah kalian tidak beriman pada Allah? Hada min qadarillah, min takdirillah. Ini adalah ketetapan Allah yang atas takdir bagi kalian. Kenapa kalian meminta itu? Ya. Apakah kalian tidak beriman pada Allah? Kami beriman pada Allah, wahai Nabi Allah. Tapi bagaimana kami akan menyempurnakan iman kami sementara kami takut dengan kematian? Udah Nabi Allah, kami tidak bisa berdebat dengan Anda. Intinya, tolong penuhi kemintaan kami. Cabut kematian dari kehidupan kami. Mintakan pada Allah. Baik, kata Nabi Daniel, jika itu kemauan kalian, andaikan aku meminta kepada Allah dan Allah mengabulkannya, maka apapun yang terjadi kalian harus terima. Terima kasih Nabi Allah. Baik, aku berdoa dulu. Pergilah Nabi Daniel untuk berdoa, meminta kepada Allah agar Allah mencabut kematian dari dirinya, dari diri mereka. Selesai berdoa, Nabi Daniel kembali dan kaumnya menyambutnya. Bagaimana Nabi Allah? Apakah Allah sudah mengabulkan? Ya, Allah sudah mengabulkan untuk kalian. Kematian dicabut dari kehidupan kalian. Masya Allah, euforia mereka, sukacita, gembira mereka. Alhamdulillah bro, gak ada kan kematian bro, kita hidup selamanya. Ya, itu kata mereka. Mereka lupa kalau mereka hidup di dunia. Walaupun mereka hidup kekal, dunia tidak kekal kan? Itu sesuatu yang tidak masuk di akal, Bu. Mana mungkin kita meminta hidup kekal di dunia tanpa kematian, sementara dunia sendiri bersifat fana. Jadi jangan mimpi meminta kematian dari kehidupan kita. Bayangan mereka kehidupan tanpa kematian adalah bahagia. Tapi apa yang terjadi? Sehari dua hari kehidupan mereka berjalan seperti biasa. Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, terus kehidupan biasa berjalan, bahagia mereka. Tapi apa yang terjadi? Rumah yang tadinya cuma dihuni oleh 3 orang, makin lama makin sempit karena tidak ada yang mati. Di antara mereka ada yang sakit yang berkepanjangan, parah sakitnya, gak mati-mati, digantung oleh rasa sakitnya, gak mati-mati ya, karena memang gak ada kematian. Jadi sakitnya lama, kekal abadi. Jalanan yang tadinya sepi, macet luar biasa karena orang pada lalu lalang, makin lama makin banyak. Masalah yang tadinya hanya sedikit mulai muncul di mana-mana. Tiap orang yang lahir bawa masalah. Akhirnya kehidupan mereka jadi hancur berantakan. Maka sampailah mereka pada fakta bahwa kehidupan tanpa kematian adalah sangat menyiksa. Betul? Berarti kematian itu adalah karunia yang sangat dahsyat. Maka kemudian mereka datang lagi kepada Nabi Allah. Ya Nabi Allah, maafkan kelencangan kami.
Kami telah khilaf, kami tidak sadar dan kami telah tidak paham, dibutakan oleh kehidupan dunia yang menipu ini, sehingga kami merasa kalau kehidupan tanpa kematian itu indah, padahal itu adalah sebaliknya. Alhamdulillah kalau kalian sadar. Pasti kalian minta agar kematian dicabut dari kalian. Betul sekali Nabi Allah. Tolong cabut kembali kematian dari kehidupan kami. Mintakan kepada Allah. Akhirnya dimintakan kepada Allah, dan Allah pun mencabut kematian dari mereka. Nah, ini pelajaran berharga bagi kita. Ini kisah nyata Bapak Ibu, bahwa kehidupan tanpa kematian adalah